Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alivia Zaratur Rahma dengan NIM 1321111333225 dari kelas A2. Pada hari ini, izinkan saya mempresentasikan hasil review jurnal dan buku yang telah saya lakukan mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem kardiovaskular terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem kardiovaskular, yaitu sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapat nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Dengan tersampainya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya yaitu struktur jantung. Posisi jantung berada di belakang sternum pada rongga mediastinum di antara costae kedua dan keenam. Jantung terletak pada mediastinum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga toraks di antara dua rongga paru. Mediastinum merupakan struktur yang dinamis dan lunak yang digerakkan oleh struktur yang terdapat di dalam jantung dan struktur yang mengiringinya seperti diafragma dan gerakan lain pada pernapasan serta efek gravitasi dan posisi tubuh. Jantung berukuran sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan dengan berat 7-15 ons atau 200-425 gram. Dalam setiap harinya, jantung mampu memompa sampai 100.000 kali dengan 7.571 liter. Selanjutnya yaitu perikardium. Perikardium adalah lapisan pembungkus jantung yang tersusun oleh membran fibroserosa dan permukaan pembuluh darah besarnya. Perikardium tersusun oleh dua lapisan, yaitu perikardium fibrosa yang merupakan lapisan bagian luar yang keras serta perikardium serosa yang merupakan lapisan bagian dalam. Perikardium serosa juga mempunyai dua lapisan, yaitu perikardium parietal dan perikardium visceral. Perikardium parietal merupakan permukaan bagian dalam perikardium fibrosa, sedangkan perikardium visceral melekat pada permukaan jantung. Ruang yang berada di antara perikardium parietal dengan perikardium visceral disebut dengan ruang perikardium. Gambar anatominya seperti berikut. Selanjutnya yaitu dinding jantung. Dinding jantung tersusun oleh tiga lapisan, yaitu lapisan bagian luar yang disebut epikardium, lapisan bagian tengah yang disebut miokardium, serta lapisan bagian dalam yang disebut endokardium. Epikardium merupakan lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Miokardium merupakan lapisan terdiri dari otot jantung. Endokardium merupakan lapisan bagian dalam yang tipis tersusun dari jaringan ikat subendotelial yang juga menutupi katup jantung. Selanjutnya yaitu ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari 4 ruang yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan dan kiri memiliki ukuran yang sama, demikian juga ventrikel kanan dan kiri. Atrium dibatasi oleh otot jantung dan sekat yang tipis, sedangkan bagian ventrikel dibatasi oleh otot jantung dan sekat interventrikuler yang tebal. Hal ini karena otot ventrikel kiri mempunyai tugas untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada otot bagian lainnya.
Atrium kanan mendapatkan darah yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior. Atrium kiri mendapatkan darah dari vena pulmonalis. Ventrikel kanan akan mendapatkan darah dari atrium kanan untuk selanjutnya dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri mendapat darah dari atrium kiri untuk selanjutnya akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Ruang jantung ini terbentuk karena adanya sekat interventrikuler dan sekat atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler yang berfungsi untuk menjaga aliran darah agar berjalan searah dari atrium ke ventrikel dan menghindarkan aliran darah balik dari ventrikel ke atrium. Pada sekat atrioventrikuler terdapat dua buah katup jantung, yaitu katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Katup tricuspidalis merupakan katup yang mempunyai 3 daun yang memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan, sedangkan katup bicuspidalis atau katup mitral merupakan katup dengan 2 daun yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri. Selain katup atrioventricularis, terdapat katup semilunaris yang terdiri dari 2 katup, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal berfungsi mencegah aliran balik dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan, sedangkan katup aorta berfungsi mencegah aliran balik dari aorta ke ventrikel kiri. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Dalam sistem vaskular terdapat 5 jenis pembuluh darah berbeda yang berperan, yaitu arteri, vena, arteriol, venula, dan kapiler. Lapisan dinding pembuluh darah kecuali kapiler mempunyai 3 lapisan, yaitu tunika intima merupakan lapisan pembuluh darah bagian dalam, tunika media merupakan lapisan pembuluh darah bagian tengah, tunika adventitia merupakan lapisan pembuluh darah bagian luar. Arteri selanjutnya yaitu arteri mempunyai struktur dinding otot yang lebih tebal daripada vena. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi fungsi dari arteri untuk mengalirkan darah pada kecepatan dan tekanan yang tinggi. Arteri bertugas untuk membawa darah dari jantung. Selanjutnya yaitu vena mempunyai struktur dinding otot yang lebih tipis, akan tetapi vena mempunyai diameter yang lebih besar daripada arteri karena tekanan darah yang mengalir balik dari vena ke jantung lebih rendah. Selain itu, pada vena mempunyai katup yang bertujuan untuk mencegah aliran darah balik. Vena bertugas untuk membawa darah ke jantung. Arteriol mempunyai dinding yang lebih tipis daripada arteri, berfungsi untuk mengatur aliran darah ke kapiler dengan cara konstriksi dan dilatasi. Sedangkan venula mempunyai dinding yang lebih tipis daripada arteriol, berfungsi untuk mengumpulkan darah dari kapiler. Selanjutnya yaitu kapiler sebagai penghubung antara arteri dan vena yang merupakan jalan lalu lintas untuk distribusi zat-zat yang diperlukan untuk tubuh serta zat-zat yang harus dibuang oleh tubuh. Selain itu, di dalam kapiler inilah terjadi pertukaran gas dalam cairan ekstraseluler atau interstitial. Selanjutnya yaitu denyut nadi. Denyut nadi merupakan gelombang yang teraba pada arteri akibat darah dipompa keluar jantung. Denyut arteri itu mudah teraba dan terasa di tempat yang melintasi sebuah tulang yang terletak dekat dengan permukaan, misalnya arteri radialis. Arteri temporalis merupakan arteri dorsalis pedis. Selain itu juga terdapat arteri-arteri besar yang mudah diraba, yaitu arteri karotis, arteri brachialis, dan arteri femoralis. Selanjutnya yaitu ada saluran limfa, juga merupakan bagian dari sistem kardiovaskuler. Berfungsi untuk mengumpulkan, menyaring, dan menyalurkan kembali ke dalam darah. Limfanya yang dikeluarkan melalui dinding kapiler harus untuk membersihkan jalan. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem kardiovaskuler, yaitu ada pembuluh darah dan inervasi jantung. Di dalam menjalankan fungsinya, otot jantung membutuhkan aliran darah yang menyuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk kehidupan otot jantung. Pembuluh darah yang berperan pada jantung adalah arteri koronaria dan vena koronaria. Aliran darah dari dan ke otot miokardium sebagian besar berasal dari arteri dan vena ini. Jantung dipersarafi oleh serabut saraf otonom dari plexus cardiacus. Plexus cardiacus ini terbentuk dari serabut parasimpatis dan simpatis dalam perjalanan ke jantung. Serabut tersebut tersebar di sepanjang dan ke pembuluh darah koroner serta komponen-komponen konduktan terutama SA nodes.
Meskipun gerakan jantung bersifat ritmik, tetapi kecepatan kontraksi dipengaruhi rangsangan yang sampai pada jantung melalui saraf tersebut. Rangsangan saraf simpatis menyebabkan meningkatnya nadi, konduksi impuls, kekuatan kontraksi, dan menyebabkan peningkatan aliran darah melalui arteri koronaria. Stimulasi adrenergik, SA nodes, dan jaringan konduktan meningkatkan kecepatan depolarisasi sel-sel pacemaker sambil meningkatkan konduksi atrioventrikuler. Sedangkan rangsangan saraf parasimpatis akan memperlambat nadi, mengurangi kekuatan kontraksi, dan mengonstriksikan arteri koronaria, menghambat energi di antara periode peningkatan kebutuhan. Rangsangan saraf parasimpatis pasca sinap akan memperlambat kecepatan depolarisasi sel-sel pacemaker dan konduksi atrioventrikuler, mengurangi kontraktilitas atrial. Selanjutnya yaitu siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari akhir diastolik, yaitu katup atrioventrikuler membuka dan katup pulmonal dan aorta menutup. Darah mengalir ke atrium dari sistem vena, darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Selanjutnya laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin teregang. Selanjutnya yaitu sistol atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah gasing darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar 70% pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin mengecil. Kontraksi isovolumetarik ventrikel. Kontraksi isovolumetarik atau isovolumik dan isometrik mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikuler. Fase ini berlangsung kira-kira 0,05 detik sampai tekanan dalam ventrikel kiri dan kanan masing-masing melampaui tekanan dalam aorta dan arteri pulmonal dan katup aorta serta pulmonal membuka. Selanjutnya yaitu ejeksi ventrikel. Dengan terbukanya katup aorta dengan pulmonal, mulailah fase ejeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 dan ventrikel kanan sekitar 25. Relaksasi isovolumetarik ventrikel. Setelah seluruh otot ventrikel berelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonal, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Periode relaksasi isovolumetrik ini berakhir ketika tekanan intraventrikuler turun di bawah tekanan atrium dan katup atrioventrikuler membuka. Selanjutnya yaitu bunyi jantung. Secara normal akan terdapat 2 buah bunyi jantung pada setiap satu siklus jantung. Bunyi jantung pertama dan kedua digambarkan dengan bunyi loop atau bunyi pertama dan dup atau bunyi kedua. Bunyi pertama memiliki sifat lebih rendah, lebih lembut, dan lebih panjang. Bunyi pertama ditimbulkan oleh getaran terjadi akibat penutupan katup mitral dan tricuspidalis pada permukaan sistol ventrikel. Sedangkan bunyi kedua sedikit lebih tinggi, lebih tajam, dan lebih pendek. Bunyi ini ditimbulkan oleh getaran yang terjadi akibat penutupan katup aorta dan pulmonal yang terjadi segera setelah akhir sistol ventrikel. Selanjutnya yaitu terdapat juga variasi bunyi jantung ketiga dan keempat, tetapi keduanya sulit untuk didengar. Ada juga bunyi yaitu bising atau bleed, adalah bunyi jantung abnormal yang terjadi akibat kelainan pada sistem katup jantung. Berdasarkan sangat terdengarnya, dapat digolongkan bising sistolik, yaitu terjadi pada saat sistolik, dan bising diastolik, yaitu yang terjadi pada saat diastolik. Bising ini dapat dijadikan sebagai tanda dalam diagnosis kelainan katup jantung. Selanjutnya yaitu curah jantung atau cardiac output. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung per satuan waktu. Dalam hal ini per menit, sehingga curah jantung adalah stroke volume dikalikan frekuensi jantung per menit. Setiap kali jantung berdenyut akan dipompakan darah dari masing-masing ventrikel kanan dan kiri. Jumlah darah yang dipompa keluar dari masing-masing ventrikel per denyut disebut dengan stroke volume.
Pada keadaan istirahat, stroke volume ini besarnya 80 mili. Besarnya curah jantung pada keadaan istirahat adalah 5,5 liter atau 80 ml dikali 69 denyut per menit. Terdapat hubungan antara curah jantung istirahat dengan luas permukaan tubuh. Berbagai keadaan akan mempengaruhi curah jantung, dapat meningkatkan atau menurunkannya. Selanjutnya yaitu sirkulasi darah. Jantung merupakan organ utama sirkulasi darah. Terdapat dua macam sirkulasi yang terjadi, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik yaitu dimulai dari aliran darah dari ventrikel kiri melalui arteri, arteriol, dan kapiler kembali ke atrium kanan melalui vena. Sirkulasi pulmonal dimulai dari aliran darah dari ventrikel kanan masuk ke dalam paru-paru, selanjutnya dari paru-paru masuk ke dalam atrium kiri. Berikut merupakan alur-alur sirkulasi darah. Darah yang tidak teroksigenasi yang berasal dari vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke dalam atrium kanan. Darah dari atrium kanan melewati katup tricuspidalis akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Selanjutnya ventrikel kanan akan memompa darah ke paru-paru melalui katup pulmonal menuju arteri pulmonalis. Selanjutnya darah di paru-paru akan mengalami proses oksigenasi. Setelah proses oksigenasi di paru-paru terjadi, darah akan dialirkan ke vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah teroksigenasi ini selanjutnya melalui katup tricuspidalis akan tertampung ke dalam ventrikel kiri. Kemudian ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Tiga arteri besar yang merupakan percabangan dari aorta akan mengalirkan darah sesuai dengan percabangannya. Arteri karotis communis kiri akan mengalirkan darah ke bagian otak. Arteri subclavia kiri akan mengalirkan darah ke bagian ekstremitas atas dan arteri innominata akan mengalirkan darah ke daerah toraks. Sedangkan cabang dari aorta descendens akan mengalirkan darah ke bagian abdomen. Aorta descendens ini selanjutnya akan bercabang menjadi arteria iliaca yang kemudian bercabang lagi menjadi arteri femoralis untuk menyuplai darah bagian ekstremitas bawah. Cabang dari arteri besar ini akan membentuk ranting menjadi arteri yang lebih kecil lagi sampai menjadi arteriol. Arteri-arteri ini mempunyai dinding yang sangat berotot yang menyempitkan salurannya dan menahan aliran darah. Fungsinya untuk mempertahankan tekanan darah arteri dengan jalan mengubah ukuran saluran mengatur aliran darah dalam kapiler. Dinding kapiler mempunyai struktur yang tipis sehingga memudahkan terjadinya pertukaran zat antara plasma dan jaringan interstitial. Selanjutnya, kapiler-kapiler ini bergabung membentuk pembuluh darah yang lebih besar yang disebut dengan venul. Darah dari venula kemudian akan bergabung menuju vena yang selanjutnya mengantarkan darah ke dua batang vena besar, yaitu vena cava superior, mengantarkan darah ke dua batang vena besar, yaitu vena cava superior. Mengantarkan darah ke dua batang vena besar, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior untuk kembali ke jantung. Vena cava superior mengumpulkan darah dari kepala dan ekstremitas bawah, sedangkan vena cava inferior mengumpulkan darah dari toraks, abdomen, dan ekstremitas bawah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Berikut merupakan sumber review jurnal dan buku yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.